bentar lagi kan mau pemilu 2024 ya. Kamu ingat nggak peristiwa-peristiwa apa aja yang udah terjadi sama Indonesia waktu era reformasi ini? Aku lupa ingat deh, kan ada kejadian Trisakti, pengunduran Soeharto, terus demo mahasiswa di gedung DPR. Oh iya, aku baru ingat deh. Itu kan sebelum ada peristiwa itu ada peristiwa krisis moneter ya. Habis itu ada demo. Terus pada minta era reformasi nggak sih? Iya. Lagi pada bahas apa nih? Ini loh, kita lagi bahas peristiwa yang terjadi dari era reformasi sampai sekarang. Oh, mending kayak gini bahasnya di kelas aja lebih enak. Yuk, ke kelas aja. I don't want to say goodbye. I think that we could do it if we tried. I think we could prove each other from inside. Ada Sheila. Sheila kan pintar sejarah. Mending kita tanya sama Sheila aja. Yuk. Sheila, halo. Sheila, kamu lagi sibuk nggak? Enggak sih, gimana? Kita mau tanya nih, peristiwa-peristiwa apa aja sih yang terjadi di era reformasi? Oh, jadi gini ya, era reformasi itu dimulai pada tahun 1997 hingga sekarang. Tragedi Trisakti adalah peristiwa pertama dari era reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah Presiden Soeharto mengakhiri masa jabatannya, kalian ingat nggak siapa yang menggantikan Presiden Soeharto? Itu aku tahu kan? Itu bukan sih? Bukan. B.J. Habibie nggak sih? Iya, bener banget. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintah B.J. Habibie adalah pemerintahan transisi yang dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga sejak tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pemerintahan itu dikenal sebagai Kabinet Reformasi Pembangunan, berupaya untuk menyelamatkan krisis ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia. Beberapa upaya tersebut antara lain merekonstruksi perekonomian nasional dengan bantuan IMF dan Bank Dunia, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk menangani perbankan yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000,
mengganti 5 paket undang-undang politik yang dianggap tidak demokratis dengan 3 paket undang-undang baru yang lebih demokratis, melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pers dan memberikan kebebasan berpendapat dan berserikat, mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang, dan memisahkan Polri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik termasuk tokoh-tokoh penting seperti Megawati Soekarno Putri, Amin Rais, Sri Bintang Pamungkas, dan Budiman Sujatmiko. Melakukan jejak pendapat di Timur Timur yang menghasilkan keputusan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Habis B.J. Habibie baru Abdurrahman Wahid. Bener kan? Kak, Haim Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Al-Dahil, 7 September tahun 1940, 30 Desember tahun 2009. Atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh muslim dan politisi Indonesia yang menjadi presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Vivalah Revolution. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipenuhi dengan ketegangan antara dirinya dan juga DPR dan MPR. Hal ini dikarenakan berbagai masalah seperti dugaan korupsi Gus Dur mengenai Bulog Gate dan juga Brunei Gate, pembubaran Departemen Sosial dan Penerangan, hingga mengganti Kapolri tanpa persetujuan dari DPR. Perseteruan ini memuncak hingga MPR menggelar sidang istimewa pada 23 Juli 2001. Namun sebelum SI digelar, Gus Dur pada jam 1 dini hari mengeluarkan maklumat Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pertama, membekukan DPR dan MPR, yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan yang ketiga, membubarkan Partai Golkar. Namun sayangnya maklumat ini tidak mendapat cukup dukungan dan MPR berhasil melakukan sidang istimewa. Akhirnya Gus Dur dilengsarkan pada hari yang sama. Nah, setelah berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Indonesia pernah memiliki satu-satunya presiden wanita, yaitu siapa, Hayo? Puan Maharani bukan sih? Ini siapa ya? Megawati. Oh iya, Megawati. Iya betul, Ibu Megawati. Namanya Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut, meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Meskipun pada tahun 2004, ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Setelah Bu Megawati, Jokowi. Bukan. SBY itu kan 2 periode. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada pemilu presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan 2 kandidat, Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala Wiranto. Pasangan SBY Budiono memenangkan pemilu dengan lebih dari 60% nasional pada putaran pertama. Mereka lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada 21 Oktober 2009.
Terus setelah masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan selama 2 periode. Presiden yang terakhir sampai sekarang siapa namanya? Pasti kalian semua udah tahu kan? Jokowi. Pada pemilu presiden tahun 2014, Joko Widodo Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu tahun 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Nah, setelah penjelasan tersebut, tentu ada dampak positif dan negatif dari era reformasi yang dulu sampai sekarang. Dampak positifnya itu apa aja? Nah, dampak positifnya itu yang pertama, terjadinya perubahan sistem politik yang lebih demokratis, terbuka dan liberal. Yang kedua, terjadinya perubahan ekonomi nasional yang mulai pulih dari krisis moneter. Ya, terus habis itu terjadi penyelesaian masalah dengan Timor Timur yang berakhir dengan Timor Timur itu memisahkan diri dari Indonesia nggak sih? Dan itu dilakukan secara damai dan diakui oleh internasional. Terus kayaknya masih ada satu lagi. Oh iya, terjadi revolusi di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain-lain. Benar kan? Benar banget. Terus selanjutnya pasti juga ada dampak negatifnya dong. Apa aja tuh? Ada dong. 1, terjadinya konflik sosial di berbagai daerah seperti di Aceh, Papua. Terus ada terjadinya konflik multidimensi. Terus apalagi tuh saya? Selanjutnya juga terjadi maraknya fenomena korupsi dan nepotisme atau KKN yang semakin merajalela di berbagai daerah di Indonesia. Yang terakhir, terjadinya disintegrasi bangsa yang ditandai dengan munculnya gerakan separatisme, regionalisme, periodilisme, dan literalisme. Ini mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia karena munculnya paham-paham agama yang baru. Nggak kerasa ternyata udah sore ya, udah jam 4. Oh iya, kita juga ada janji. Ya udah, kalau gitu kita duluan ya, Se. Ya. Udah. Lanjutin belajarnya